Idgham bihunah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, nun, mim, wawu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Bagaimana kabar kalian anak-anakku kelas 4 A, B, C maupun D? Pak Ahmad berharap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam belajar, dan selalu ketika di rumah patuh dan taat kepada orang tua kalian. Nah, anak-anakku yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan mempelajari hukum nun sukun atau tanwin yang kita fokuskan tentang bacaan idgham bihunah. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baiklah, setelah kita berdoa, mari kita mulai pembahasan tentang bacaan idgham bihunnah. Coba anak-anakku perhatikan hukum nun sukun atau tanwin. Kita fokuskan tentang hukum bacaan idgham bihunnah. Perlu kalian ketahui idgham artinya memasukkan atau penggabungan. Bihunnah artinya dengan mendengung. Jadi idgham memasukkan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf hunnah, yaitu dengan mendengung. Terus apa pengertian dari bacaan idgham bihunnah? Idgham bihunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, nun, mim, wawu. Jadi nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, nun, mim, wawu. Nun sukun atau tanwin fathatain, kasratain, dhammatain bertemu dengan huruf ya, nun, mim, wawu. Contohnya, may yaqulu min ni'matin mimman mana'a miwaqin. Nah, pada lafaz yang pertama may yaqulu, jadi ini ada nun sukun bertemu dengan huruf ya, man dan yaqulu. Nun sukun bertemu dengan ya. Membacanya bukan man yaqulu, tapi nun sukunnya itu dimasukkan ke dalam huruf hunnahnya, bihunnahnya, huruf idghamnya, idgham bihunnah, yaitu may yaqulu, may yaqulu. Yang kedua, min ni'matin, ada nun sukun bertemu dengan huruf nun. Nun sukun bertemu dengan huruf nun. Yang ketiga, mimman mana'a, ada nun sukun bertemu dengan huruf mim. Yang keempat, miwaqin, ada nun sukun bertemu dengan huruf wawu. Nah, ini semuanya adalah bacaan idgham bihunnah. Ini tadi contoh yang nun sukun. Sekarang contoh yang tanwin. Yang pertama, barakuyaj'aluna. Nah, di sini ada dhammatain bertemu dengan huruf ya. Dhammatain bertemu dengan huruf ya. Contoh yang kedua, idhaman nakhirah. Nah, di sini ada fathatain bertemu dengan huruf nun. Fathatain bertemu dengan huruf nun. Yang ketiga,
hablum mim masadin. Nah, di sini ada dhammatain bertemu dengan mim. Dhammatain bertemu dengan mim, dan di sini juga ada pamat. Ini kan dua sebenarnya, nun sukun bertemu dengan mim. Nah, ini pamat yang jika garis bawah itu adalah yang di sini contoh yang fathah, apa itu tanwin. Kalau di sini yang nun sukun, sini yang tanwin. Yang keempat, yauma idzi wahiyatin, ada kasrotain bertemu dengan huruf wawu. Ini kasrotain bertemu dengan huruf wawu. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin, bisa dhammatain, fathatain, kasrotain bertemu dengan huruf ya, nun, mim, wawu, itu berarti dinamakan bacaan idgham bihunna. Selanjutnya, coba kalian perhatikan. Di sini ada pengecualian. Nah, di sini yang pertama ada lafadz sinwanun. Di sini kan ada nun sukun bertemu dengan wawu. Lah, perlu anak-anak ketahui lafadz sinwanun itu bukan termasuk bacaan idgham bihunna. Tapi lafadz sinwanun itu harus kalian baca idhar. Ini adalah bacaan idhar wajib. Keempat contoh ini adalah bacaan idhar wajib. Harus dibaca jelas. Bukan siwanun tapi sinwanun. Ada nun sukun bertemu wawu. Kenapa kok dibaca idhar? Sebabnya dalam satu kata. Beda dengan yang tadi. Kalau tadi kan di lain kata. Nah, pengecualian 4 ini adalah bacaan idhar wajib. Yang kedua, bunyanun, ada nun sukun bertemu dengan ya. Nun sukun bertemu dengan huruf ya. Nah, ini juga harus dibaca idhar jelas. Bunyanun. Nah, sebabnya apa? Ada nun sukun bertemu ya dalam satu kata. Yang nomor 3, ad-dunya, ada nun sukun bertemu ya. Kenapa kok bukan bacaan idgham bihunna? Bukan ad-dunya, tapi ad-dunya. Nonnya, non sukunnya harus dibaca jelas. Ad-dunya. Sebabnya apa? Nun sukun bertemu ya dalam satu kata. Yang keempat, lafadz qinwanun, ada nun sukun bertemu wawu. Di sini juga harus dibaca idhar. Qinwanun, ada nun sukun bertemu wawu dalam satu kata. Jadi lafadz sinwanun, bunyanun, ad-dunya, qinwanun, ini adalah bacaan idhar wajib. Harus dibaca jelas. Nah, pengecualian 4 ini di dalam Al-Quran perlu kalian ingat. Jadi harus dibaca idhar jelas, nun sukunnya harus dibaca jelas. Nah, anak-anakku yang berbahagia, kalian perhatikan papan tulis ini, kemudian kalian tulis di buku catatan kalian. Di sini ada nomor lafadz, ada nun sukun atau tanwin dan huruf idgham. Ini adalah tugas kalian kerjakan. Nomor 1 sampai 5 ada lafadz liqaumi yu'minuna an nafsin
hudam min waraihim hittatun naghfir lahum. Nah, di situ ada di sini ada nun sukun atau tanwin. Kalian perhatikan lafaz yang pertama itu. Kenapa? Ini semuanya adalah contoh bacaan idgham bihunnah. Kalian cari sebabnya. Sebabnya apa? Nun sukun atau tanwin. Kalau tanwinnya fathatain atau kasrotain atau dhammatain. Nanti kalian mana yang nomor 3. Ini ada fathatain bertemu dengan huruf apa? Nah, nanti kalian kerjakan. Nah, penyebabnya ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idghamnya. Idgham dan ya, nun, mim, waw. Nah, ini adalah tugas kalian untuk minggu ini. Nah, anak-anakku yang berbahagia, kalian selalu ingat apa materi hari ini, kalian pahami dengan baik, sehingga ketika kalian membaca Al-Quran bisa menggunakan ilmu tajwid dengan baik dan benar. Nah, anak-anakku yang berbahagia, mungkin itu yang dapat Pak Ahmad sampaikan. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Pak Ahmad mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.